Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Fakultas Kesehatan Masyarakat, Prodi Kesehatan dan Keselamatan Kerja, Universitas Haloleo, akan membawakan materi yang berjudul APD atau Alat Pelindung Diri. Sebelum kita masuk ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan kelompok 5. Yang pertama ada Saudari Faradila, Vera Rahayu, Karina, Nadila, dan saya sendiri Riri Novianti, Sri Ayu Mulyana, Waode Najwa, Waode Yasni, Windasari Onjo, Asna, Ega, Emi Ayu, Eni Suwarni, Minarti, Rahma, Umul Hidayat, dan yang terakhir Waode Kofifa Endarwati. Sebelum kita masuk ke pemateri pertama, topik yang akan kita bawa kali ini ada 3, yaitu pengertian alat pelindung diri atau APD, kedua peraturan dasar APD, dan yang terakhir jenis-jenis APD. Pengertian alat pelindung diri menurut Tarwaka tahun 2008 adalah seperangkat alat keselamatan yang digunakan oleh pekerja untuk melindungi seluruh atau sebagian tubuhnya dari kemungkinan adanya pemaparan potensi bahaya lingkungan kerja terhadap kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Sedangkan menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi tahun 2010, alat pelindung diri adalah suatu alat yang mempunyai kemampuan untuk melindungi seseorang yang fungsinya mengisolasi sebagian atau seluruh tubuh dari potensi bahaya di tempat kerja. Pengusaha wajib menyediakan APD bagi pekerja atau buruh di tempat kerja. Menurut Tarwaka tahun 2008 tentang pemilihan dan penggunaan alat pelindung diri harus memperhatikan aspek-aspek sebagai berikut. Yang pertama, aspek teknis, meliputi A. Pemilihan berdasarkan jenis dan bentuknya. Jenis dan bentuk alat pelindung diri harus disesuaikan dengan bagian tubuh yang dilindungi. B. Pemilihan berdasarkan mutu atau kualitas, di mana mutu alat pelindung diri akan menentukan tingkat keparahan dan suatu kecelakaan dan penyakit akibat kerja yang mungkin terjadi. Di mana semakin rendah mutu alat pelindung diri, maka akan semakin tinggi tingkat keparahan atas kecelakaan atau penyakit akibat kerja yang terjadi. C. Penentuan jumlah alat pelindung diri. Jumlah yang diperlukan sangat tergantung dari jumlah tenaga kerja yang terpapar potensi bahaya di tempat kerja. D. Teknik penyimpanan dan pemeliharaan, di mana penyimpanan atau investasi untuk penghematan daripada pemberian alat pelindung diri. Yang kedua yaitu aspek psikologis yang terdiri dari 9, meliputi A. Alat pelindung diri harus dapat memberikan perlindungan yang adekuat terhadap bahaya yang spesifik atau bahaya-bahaya yang dihadapi oleh tenaga kerja. B. Berat alat hendaknya seringan mungkin dan alat tersebut tidak menyebabkan rasa ketidaknyamanan yang berlebihan. C. Alat harus dapat dipakai secara fleksibel. D. Bentuknya harus cukup menarik. E. Alat pelindung tahan lama untuk pemakaian yang lama. F. Alat tidak menimbulkan bahaya-bahaya tambahan bagi pemakainya yang dikarenakan bentuknya yang tidak tepat atau karena salah dalam penggunaannya. G. Alat pelindung harus memenuhi standar yang telah ada. H. Alat tersebut tidak membatasi gerakan dan persepsi sensoris pemakainya. I. Suku cadangnya cukup mudah didapat guna mempermudah pemeliharaannya. Menurut Tarwaka pada tahun 2008, berdasarkan aspek-aspek tersebut di atas, maka perlu diperhatikan pula beberapa kriteria dalam pemilihan alat pelindung diri. Yang pertama, alat pelindung diri harus mampu memberikan perlindungan efektif kepada pekerja atas potensi bahaya yang dihadapi di tempat kerja. Kedua, alat pelindung diri mempunyai berat yang seringan mungkin, nyaman dipakai dan tidak menjadi beban tambahan bagi pemakainya. Ketiga, bentuknya cukup menarik sehingga tenaga kerja tidak malu menggunakannya. Tidak menimbulkan gangguan kepada pemakainya baik karena jenis bahaya maupun kenyamanan dan pemakaiannya. Kelima,
mudah untuk dipakai dan dilepas kembali. 6. Tidak mengganggu penglihatan, pendengaran, dan pernafasan serta gangguan kesehatan lainnya pada waktu dipakai dalam waktu yang cukup lama. 7. Tidak mengurangi persepsi sensoris dalam menerima tanda-tanda peringatan. 8. Suku cadang alat pelindung diri yang bersangkutan cukup tersedia di pasaran. 9. Mudah disimpan dan dipelihara pada saat tidak digunakan. Peraturan Dasar Alat Pelindung Diri (APD), kewajiban dalam penggunaan alat pelindung diri di tempat kerja yang mempunyai risiko terhadap timbulnya kecelakaan dan penyakit akibat kerja telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Pasal-pasal yang mengatur tentang penggunaan alat pelindung diri antara lain. Baik, lanjut. Pasal 3 nomor 3 poin F. Dengan peraturan perundangan ditetapkan syarat-syarat keselamatan kerja untuk memberikan alat-alat pelindung diri pada pekerja. Pasal 9 nomor 1 poin C. Pengurus diwajibkan menunjukkan dan menjelaskan pada tiap tenaga kerja baru tentang alat-alat pelindung diri bagi tenaga kerja yang bersangkutan. Pasal 12 poin B. Dengan peraturan perundangan diaturnya kewajiban dan atau hak tenaga kerja untuk memakai alat-alat pelindung diri yang diwajibkan. Jadi, pada pasal ini, penggunaan APD merupakan suatu kewajiban yang harus diikuti oleh para pekerja yang punya bahaya dan risiko kerja, yang dapat menimbulkan kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja. Pasal 14 poin C. Pengurus diwajibkan menyediakan secara cuma-cuma semua alat pelindung diri yang diwajibkan pada tenaga kerja yang berada di bawah pimpinannya dan menyediakan bagi setiap orang lain yang memasuki tempat kerja tersebut, disertai dengan petunjuk-petunjuk yang diperlukan menurut petunjuk pegawai pengawas atau ahli-ahli keselamatan kerja. Jadi pada pasal ini contohnya yaitu penerapannya. Perusahaan menetapkan sebuah prosedur yang biasanya disebut dengan manajemen APD. Kemudian membagikan APD tersebut secara gratis atau cuma-cuma kepada karyawan sesuai dengan manajemen yang telah dibuat. Oke, lanjut. Dalam kaitannya dengan pencegahan penyakit akibat kerja, penggunaan alat pelindung diri diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 1981 tentang kewajiban melapor penyakit akibat kerja. Dalam hal ini diatur dalam pasal 4 ayat 3 yang berbunyi, pengurus wajib menyediakan secara cuma-cuma semua alat pelindung diri yang diwajibkan penggunaannya oleh tenaga kerja yang berada di bawah pimpinannya untuk pencegahan penyakit akibat kerja. Sedangkan dalam Permenaker tahun 1985 tentang K3 pemakaian asbes, khususnya pada pasal 10 dinyatakan bahwa alat pelindung diri dan pakaian kerja yang telah dipakai tenaga kerja tidak boleh dipakai oleh tenaga kerja lain, kecuali bila alat pelindung diri dan pakaian kerja sudah dibersihkan. Baik, selanjutnya penggunaan alat pelindung diri untuk dimaksud peningkatan kinerja keselamatan kerja diatur di dalam beberapa peraturan pemerintah maupun peraturan dan keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Antara lain, pertama, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1979 tentang Keselamatan Kerja pada Pemurnian dan Pengolahan Minyak dan Gas Bumi. Pada pasal 40 ayat 1 menyatakan bahwa pengusaha wajib menyediakan dalam jumlah yang cukup alat-alat penyelamat dan pelindung diri dan sejenisnya disesuaikan dengan sifat pekerjaan yang dilakukan oleh masing-masing pekerja. Selanjutnya, pada pasal 40 ayat 4 menyatakan bahwa para pekerja dan orang lain yang memasuki tempat kerja diwajibkan menggunakan alat-alat termaksud pada ayat 1. Baik, selanjutnya Peraturan Menaker Transkop atau Peraturan Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi RI Republik Indonesia.
pada tahun 1978 tentang K3 dalam penerbangan dan pengangkutan kayu. Di sini pada pasal 7 bagian 1.1 mengatakan bahwa pengemudi truk harus mengikuti pedoman-pedoman tentang pemakaian alat pelindung diri untuk keselamatan kerja. Dan pada pasal 9 bagian 1 menyatakan bahwa norma K3 pada waktu pemuatan kayu ke kapal, di mana pekerja harus memakai alat pelindung diri seperti sarung tangan, topi, serta pelampung. Selanjutnya, Peraturan Menaker Trans atau Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada tahun 1980 tentang K3 pada konstruksi bangunan. Di sini pada pasal 99 bagian 1 dan 2 menyatakan bahwa alat-alat penyelamat dan pelindung diri yang sejenisnya disesuaikan dengan sifat pekerjaan yang dilakukan oleh masing-masing pekerja, harus disediakan dalam jumlah yang cukup. Alat-alat yang dimaksud di sini harus sesuai memenuhi syarat-syarat K3 yang telah ditentukan. Jenis-jenis alat pelindung diri atau APD terdiri dari alat pelindung kepala atau headwear, alat pelindung mata atau eyes protection, alat pelindung telinga atau ear protection, alat pelindung pernafasan atau respiratory protection, alat pelindung tangan atau hand protection, alat pelindung kaki atau feet protection, pakaian pelindung atau body protection, dan sabuk pengaman keselamatan atau safety belt. Alat pelindung kepala atau headwear. Alat pelindung kepala ini digunakan untuk melindungi rambut terjerat oleh mesin yang berputar dan untuk melindungi kepala dari bahaya terbentur benda tajam atau keras, bahaya kejatuhan benda atau terpukul benda yang melayang, percikan bahan kimia korosif, panas sinar matahari, dan lain-lain. Jenis alat pelindung kepala antara lain 1. Topi pelindung atau safety helmets. Alat ini berfungsi untuk melindungi kepala dari benda-benda keras yang terjatuh, benturan kepala, terjatuh, dan terkena arus listrik. Yang kedua, tutup kepala. Alat ini berfungsi untuk melindungi kepala dari kebakaran, korosi, suhu panas atau dingin. Yang ketiga, topi atau hats atau cap. Alat ini berfungsi untuk melindungi kepala atau rambut dari kotoran atau debu atau mesin yang berputar. Jenis-jenis alat pelindung diri. Yang kedua yaitu alat pelindung mata atau eyes protection. Alat pelindung jenis ini digunakan untuk melindungi mata dari percikan bahan kimia korosif, debu dan partikel-partikel kecil yang melayang di udara, gas atau uap yang dapat menyebabkan iritasi mata, radiasi gelombang elektromagnetik, panas radiasi sinar matahari, pukulan atau benturan benda keras. Jenis alat pelindung mata yang pertama yaitu kacamata. Alat ini berfungsi untuk melindungi mata dari partikel-partikel kecil, debu, dan radiasi gelombang elektromagnetik. Yang kedua yaitu goggles. Alat ini berfungsi untuk melindungi mata dari gas, debu, uap, dan percikan larutan bahan kimia. Alat pelindung telinga atau ear protection. Alat pelindung jenis ini digunakan untuk mengurangi intensitas suara yang masuk ke dalam telinga. Yang pertama yaitu sumber telinga, di mana pada umumnya diameter saluran telinga antara 5-11 mm dan liang telinga pada umumnya berbentuk lonjong dan tidak lurus. Earplug dapat terbuat dari kapas, plastik, karet alami, dan bahan sintesis. Untuk earplug yang terbuat dari kapas, spons, dan malam hanya dapat digunakan untuk sekali pakai. Sedangkan yang terbuat dari bahan karet dan plastik yang dicetak dapat digunakan berulang kali. Alat ini dapat mengurangi suara sampai 20 dB. Baik, saya akan melanjutkan materi dari teman saya, alat pelindung telinga jenis Earmuff. Kita ketahui, alat pelindung telinga jenis ini terdiri dari 2 buah tutup telinga dan handband atau ikat kepala. Isi dari tutup telinga dapat berupa seperti cairan atau busa yang dimana berfungsi untuk menyerap suara frekuensi tinggi. Pada pemakaian untuk waktu yang cukup lama, efektivitas Earmuff ini dapat menurun dikarenakan bantalannya menjadi mengeras dan mengerut sebagai akibat reaksi dari bantalan dengan minyak pada permukaan kulit.
Alat ini dapat melindungi intensitas suara sampai 30 desibel dan juga dapat melindungi bagian luar telinga dari benturan benda keras atau percikan bahan kimia. Baik, teman-teman bisa lihat pada layar di sebelah kanan itu ada gambar earplug maupun earmuff. Dari kedua gambar ini, kita bisa lihat perbedaan antara earplug dan earmuff. Di sini saya akan memaparkan sedikit tentang kelebihan dan kekurangan jenis earmuff ini. Untuk kelebihannya sendiri, earmuff ini dapat memberikan perlindungan lebih besar dan lebih konsisten daripada earplug. Untuk dari segi penggunaannya, earmuff ini lebih mudah digunakan dan disesuaikan, umumnya lebih tahan lama daripada earplug, dan dapat digunakan oleh pekerja dengan keluhan infeksi telinga ringan. Untuk kekurangannya sendiri, earmuff ini tidak mudah dibawa-bawa dan lebih berat dari earplug. Kurang nyaman digunakan bersamaan dengan alat pelindung diri lainnya. Kemudian kurang nyaman juga digunakan terlalu lama di area kerja yang panas dan lembab. Untuk fungsi atau manfaat dari earmuff ini dapat terganggu jika digunakan bersamaan kacamata keselamatan yang berakibat pada penurunan perlindungan pada pendengaran. Lanjut ke langkah-langkah penggunaan earmuff. Yang pertama ada headband. Tempatkan earcup tepat di telinga. Kedua, sesuaikan headband dengan menggeser ke atas atau ke bawah hingga earcup dapat menutup telinga dengan sempurna. Kemudian ada folding. Yang pertama, kita posisikan earcup dan headband seperti yang ditunjukkan pada gambar. Kemudian, tempatkan earcup tepat di telinga. Ketiga, sesuaikan headband dengan menggeser ke atas atau ke bawah hingga earcup dapat menutup telinga dengan sempurna. Selanjutnya ada cap mounted. Yang pertama, pasang adaptor ke masing-masing sisi helm keselamatan dengan menggeser adaptor ke dalam slot. Kedua, pasang masing-masing earmuff ke dalam adaptor dengan menggeser komponen pengait pada adaptor. Ketiga, pakai helm keselamatan dan sesuaikan earmuff dengan menggeser ke atas atau ke bawah hingga earcup dapat menutup telinga dengan sempurna. Keempat, pastikan earmuff terpasang dengan benar dan earcup sudah benar-benar menempel dan menutupi telinga dengan sempurna. Selanjutnya, multiple position. Yang pertama, tempatkan earcup tepat di telinga. Kedua, sesuaikan headband dengan menggeser ke atas atau ke bawah hingga earcup dapat menutup telinga dengan sempurna. Ketiga, ketika earmuff digunakan dengan posisi headband di belakang atau di bawah dagu, tali headband harus dipasang pada slot di bagian atas earcup, seperti yang ditunjukkan pada gambar. Yang terakhir ada neckband. Yang pertama, sesuaikan panjang tali headband pada earcup sampai benar-benar nyaman saat diposisikan di atas kepala. Kedua, tempatkan earcup tepat di telinga dengan posisi tali headband sudah terpasang erat di atas kepala. Alat pelindung pernafasan atau respiratory protection. Alat pelindung jenis ini biasanya digunakan untuk melindungi pernafasan dari risiko paparan gas, uap, debu, atau udara terkontaminasi atau beracun, korosi, atau yang bersifat rangsangan. Secara umum, jenis alat pelindung pernafasan yang banyak digunakan di perusahaan antara lain yang pertama, masker. Alat ini digunakan untuk mengurangi paparan debu atau partikel yang lebih besar masuk ke dalam saluran pernafasan. Yang kedua, respiratory. Alat ini digunakan untuk melindungi pernafasan dari paparan debu, kabut, uap logam, asap, dan gas-gas berbahaya. Adapun jenis-jenis respirator ini antara lain, yang pertama, chemical respirator. Merupakan cartridge respirator terkontaminasi gas dan uap dan toksisitas rendah. Cartridge ini berisi adsorben dan karbon aktif, arang, dan silika gel. Sedangkan kanister digunakan untuk mengabsorpsi klor dan gas uap zat organik. Yang kedua, mechanical filter respirator.
Alat pelindung ini digunakan untuk menangkap partikel-partikel zat padat, debu, kabut, uap logam, dan asap. Respirator ini biasanya dilengkapi dengan filter yang berfungsi untuk menangkap debu dan kabut dengan kadar kontaminasi udara tidak terlalu tinggi atau partikel yang tidak terlalu kecil. Selanjutnya, alat pelindung tangan atau hand protection. Alat pelindung jenis ini digunakan untuk melindungi tangan dan bagian lainnya dari benda tajam atau goresan, bahan kimia, benda panas dan dingin, kontak dengan arus listrik. Sarung tangan terbuat dari karet untuk melindungi kontaminasi terhadap bahan kimia dan arus listrik. Sarung tangan dari kulit untuk melindungi terhadap benda tajam dan goresan. Sarung tangan dari kain atau katun untuk melindungi kontak dengan panas dan dingin. Alat pelindung kaki atau feet protection. Alat pelindung jenis ini digunakan untuk melindungi kaki dan bagian lainnya dari benda-benda keras, benda tajam, logam kaca, larutan kimia, benda panas, kontak dengan arus listrik. Menurut jenis pekerjaan yang dilakukan sepatu keselamatan dapat dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, sepatu pengaman pada pengecoran baja atau foundry leggings. Sepatu ini harus terbuat dari bahan kulit yang dilapisi krom atau asbes dan tingginya sekitar 35 cm. Pada pemakaian sepatu ini, celana dimasukkan ke dalam sepatu lalu dikencangkan dengan tali pengikat sepatu. Yang kedua, sepatu pengaman pada yang mengandung bahaya peledakan. Sepatu ini tidak boleh memakai paku-paku yang dapat menimbulkan percikan bunga api. Yang ketiga, sepatu pengaman untuk pekerjaan yang berhubungan dengan listrik. Sepatu ini terbuat dari karet anti-elektrostatik terhadap tekanan listrik sebesar 10.000 volt selama 3 menit. Dan yang keempat, sepatu pengaman pada pekerjaan bangunan konstruksi ini terbuat dari bahan kulit yang dilengkapi dengan baja pada ujung depannya atau steel box tuh. Adapun jenis-jenis sepatu pengaman dapat kita lihat pada gambar di samping ini. Yang pertama, bahan PVC cocok untuk bekerja di daerah lembab. Dan yang kedua, butil, bahannya cocok untuk melindungi dari solvent, alkohol, asam, basa, dan garam. Dan yang ketiga, vinil, cocoknya untuk melindungi dari solvent asam, basa, garam, air, gemuk, dan darah. Dan yang keempat, bahan nitril, cocoknya untuk dilindungi dari minyak nabati dan zat kimia. 5. Fabrikasi steel, latex, dan plastik untuk melindungi jari dari benturan dan tekanan. Yang keenam, ekral metataras, melindungi bagian atas tapak kaki dari benturan yang kuat. 7. Ranforsol, melindungi kaki dari benda tajam, lancip, atau menonjol. Yang terakhir, latex, cocoknya untuk bekerja pada bahan kimia dan membersihkan oli di tangki. Terus yang kedua, cocoknya untuk lokasi yang berpotensi terjadi peledakan karena kegesakan atau non-konflik. Pakaian pelindung, body protection. Alat pelindung jenis ini digunakan untuk melindungi seluruh tubuh dari percikan api, suhu panas atau dingin, cairan bahan kimia, dan lain-lain. Pakaian pelindung dapat berbentuk apron yang menutupi sebagian tubuh pemakainya, yaitu mulai dari daerah dada sampai lutut, atau overall, yaitu menutupi seluruh bagian tubuh. Apron dapat terbuat dari kain ril, kulit, plastik polietilen PVC, karet, asbes, atau kain yang dilapisi aluminium. Apron tidak boleh digunakan di tempat-tempat kerja di mana terdapat mesin-mesin yang berputar.
sabuk pengaman keselamatan, safety belt. Alat pelindung jenis ini digunakan untuk melindungi tubuh dari kemungkinan terjatuh dari ketinggian, seperti pada pekerjaan mendaki, memanjat, dan pada pekerjaan konstruksi bangunan. Itulah hasil pemaparan dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.